Minal aidin wal faizin teman-teman semua, mohon maaf lahir dan batin. Dan mari kita mulai informasi pertama setelah lebaran dengan informasi yang cukup ringan tapi sangat-sangat menarik. Kayak kabar liar yang bilang kalau Sony bakal munculin kamera entry level baru di jajaran FX Cinema, di bawahnya FX30, dan laptop yang katanya punya spesifikasi IMAX. Episode Shutter News kali ini disupport oleh toko kamera Focus Nusantara. Informasi pertama, ini ada rumor liar dari Sony Alpha Rumors yang mengatakan kalau kabarnya bakal ada kamera Sony FX10. Dimana ini adalah kamera entry level, katanya sih bakal sekelas ZV-E10, cuma dengan komposisi ala-ala Cinema FX lineup dan pakai prosesor terbarunya Beyond XR prosesor, AI prosesor, dan dengan FX body. Cuman rumor ini datang dari source baru, jadi ya dia sendiri ngasih warning kalau mungkin rumornya masih cukup liar. Gua sendiri sebenarnya agak ragu dengan informasi yang dituliskan di sini. Karena kalau kalian perhatikan soal di spek bocorannya, itu dia nulis ada katanya di kamera ini bakal ada mechanical shutter. Dan pengalaman gua kamera-kamera FX itu menghilangkan mechanical shutter karena memang tujuannya adalah buat video first kamera gitu ya, video purpose kamera. Ya agak susah gue mencari kata-kata, tapi intinya itu. Dan di FX30 FX3 itu nggak ada mechanical shutternya. Jadi rumor ini ngelihat dari speknya terdengar agak meragukan. Tapi ya balik lagi, mungkin kita tunggu aja sampai nanti bakal ada rumor lanjutannya. Karena ada rumor juga di situ kalau katanya Sony tahun ini bakal ngeluarin 5 kamera lagi. Kira-kira apa aja? Kita akan pantau terus. Selanjutnya buat para Fuji user, ini ada kabar menarik lagi. Karena ini ada bocoran lensa dari Viltrox 27mm f1.2. Lensa yang gua pribadi udah antisipasi banget, tungguin banget. Karena kita sendiri juga udah pengguna loyal Viltrox cukup lama. Kualitasnya gokil-gokil. Apalagi kalau kalian nonton episode Creative Adventure kita ya, itu rata-rata pakai lensa Viltrox dan gambarnya gokil banget buat kamera-kamera Fujifilm. By the way, gue tiba-tiba inget, yang dari tadi gue cari-cari di berita pertama yang susah itu video centric, maksud gue gitu ya. Gue susah banget nyari kata itu. Tapi ya, itu balik lagi ke informasi soal Viltrox ini. Cuman yang agak mengagetkan dari si Viltrox 27mm f1.2 ini, di gambar bocorannya, itu ternyata lensanya lumayan gede. Nggak beda jauh sama 75mm-nya, karena memang di bocorannya gambar lensanya itu side by side dengan si 75mm. Mungkin nggak aneh juga sih, karena dia berada di f1.2, bukan f1.4 kayak kebanyakan lensa-lensa yang beredar. Cuman kayak ukurannya lumayan gede banget sih buat gua gitu ya, untuk jajaran lensa yang gue yakin itu adalah focal length yang bakal banyak orang pakai gitu. Mungkin kalau ukurannya mirip-mirip native-nya Fuji, udah no-brainer. Cuma di sini ukurannya ternyata cukup gede. Tapi tetep lah, gue nggak sabar buat nyobain lensanya secara langsung. Selanjutnya ini ada brand laptop HP yang memunculkan laptop di jajaran Envy mereka dengan sertifikasi bernama IMAX Enhanced. Jujur, gua nggak mau bahas terlalu mendalam ya. Ini mungkin yang bikin judulnya agak clickbaity juga. Karena gua sangat-sangat yakin kalau ini gimmick marketing banget. Yang jelas dia menjanjikan gambar dan suara yang bagus gitu ya. Apalagi ya dengan iming-iming IMAX yang berkaitan dengan film gitu kan. Dan katanya sih ya bakal maksimalnya itu pada film-film tertentu yang mungkin diproduksi dengan spesifikasi IMAX juga. Cuman ayolah. Sebagus apa sih laptop nyetel film dan apa urgensinya sertifikasi IMAX pada sebuah laptop? Gue yakin ini nggak lebih dari gimmick marketing dan permainan bisnis belaka. Karena ya kalian mau sertifikasi apanya gitu, audio bagus, layar bagus, itu udah ada juga gitu selama ini. Dan IMAX kalian mau ngatur audio di dalam ruangannya kah? Atau bentuk lengkung gambarnya? Nggak jelas gitu, walaupun di artikelnya sih ada menyebutkan aspek rasio juga yang bakal lebih maksimal, tapi ya balik lagi, gimmick banget kayaknya ya. Lanjut, gue rasa ini informasi yang cukup menarik juga buat para content creator, karena ini ada update dari Instagram yang sekarang membolehkan akun kita itu cantumin up to 5 link di bio Instagram kita.
Mungkinkah ini jadi semacam masalah buat penyedia landing page kayak Linktree dan semacamnya? Cukup banyak yang menyambut baik fitur ini dari para kreator di luar sana, cuman ya balik lagi, apakah dia akan menghilangkan beberapa bisnis-bisnis yang sebelumnya memanfaatkan itu? Dan walaupun sambutannya cukup baik, tapi banyak kritik juga yang mengatakan kalau fitur tersebut harusnya udah bisa hadir dari dulu. Kalau Instagram nggak nyontek fitur-fitur sosial media lain mulu gitu ya. Tapi ya, paling nggak sekarang udah di sini dan mungkin kalian bisa start buat coba manfaatin juga. Lanjut lagi, sekarang masuk ke software editing gitu ya. Karena pertama ini ada LumaFusion yang semakin profesional dengan menghadirkan LumaFusion Multicam Studio, sebuah add-on buat aplikasi LumaFusion. Bisa buat edit multicam cuy, dengan add-on ini bisa buat synchronize gambar kita atau video kita sama live switching multicam gitu. Yang sebelumnya memang cuma ada di editor desktop gitu ya. Jadi ini bener-bener pembeda banget dari software-software editor mobile lainnya. Bener-bener set standar kalau LumaFusion ini adalah professional video editing application untuk mobile device. Bener-bener profesional. Gua udah nggak pernah bahas sayangnya untuk si LumaFusion ini karena guanya sendiri juga ngeditnya sekarang di MacBook yang udah M1. Cukup powerful juga buat pakai aplikasi desktop yang normal dan mobilitas yang sangat tinggi. Jadi ya lebih oke aja gitu, kayak lebih familiar juga karena gua nggak perlu belajar ekstra, makanya gua udah nggak terlalu ngikutin LumaFusion. Tapi update tersebut pastinya bakal jadi informasi yang menarik buat teman-teman yang mungkin ngeditnya pakai iPad atau mungkin pakai mobile device lain. Terakhir, ini ada update juga, masih berkaitan soal software, ini dari Adobe Lightroom yang membawa improvement di fitur AI-nya, gue bacanya AL-nya di situ, maksudnya AI-nya, buat meningkatkan kapabilitas editing kita. Ada fitur curve buat mempermudah kita mask tone warna tertentu, karena kita biasanya di Lightroom juga bisa bermain-main dengan warna yang kita pilih, tone-nya kita ubah-ubah sedikit untuk menciptakan mood tertentu. Dan lebih advance karena di sini ada fitur curve untuk menyeleksi warna tertentu, walaupun ini nggak masuk dalam fitur AI kayaknya, karena kita masih atur sendiri curve-nya. Cuman kalau untuk AI-nya, sekarang dia punya fitur AI denoiser yang bisa membuat gambar kita yang di-shoot pakai ISO tinggi, yang harusnya noise ini bisa jauh lebih bersih. Dan ini lebih bersih jauh dibandingkan dengan denoise pada umumnya gitu ya, yang belum memanfaatkan AI. Karena ada gambar juga di artikelnya side by side yang pakai denoise biasa sama yang udah fitur AI ini. Sama untuk AI-nya sekarang juga ada facial hair selection yang memanfaatkan AI. Kalau sebelumnya kita bisa select sky, dia bisa baca langit di mana, kita bisa select objek atau subjek, dia bisa baca apakah ada orang di situ atau mungkin mobil atau kamera atau objek apapun atau subjek apapun yang ada di gambar kita, dia bisa seleksi dengan sendirinya memanfaatkan AI. Sekarang kalau di dalam foto kita ada orang, dia bisa select facial hair gitu ya. Dia bisa memudahkan kita untuk menyeleksi jenggot, kumis, mungkin alis juga, mungkin, tapi ya itu alis biasanya orang nggak peduli juga, tapi facial hair gitu yang itu pastinya sangat menghemat waktu buat teman-teman yang banyak mengerjakan foto-foto portrait. Dan ya, menurut gua ini adalah improvement yang sangat-sangat di-welcome di dunia industri kreatif. Dan ya, paling itu aja sih beberapa informasi yang bisa gue sampaikan di Shutter News kali ini. Sorry kalau telat karena ya masih vibes liburan juga. Jadi kita Shutter News ini harusnya tayangnya Selasa ya kayaknya. Karena ini gue syutingnya Senin banget gitu ya. Jadi ya itu. Semoga tetap bermanfaat. Semoga bisa jadi wawasan tambahan buat teman-teman semua. Kalau ada koreksi, saran, atau kalian punya informasi tambahan yang mungkin berguna buat teman-teman yang lain, silahkan taruh aja semuanya di kolom komentar. Dan ya, itu aja. Gue Erwin, di belakang kamera ada Wowo. Dan jangan lupa berkarya.